Mungkin Pak Daci bisa sedikit menjelaskan terkait IMRE, Pak. Jadi IMRE ini Ikatan Manajer Real Estate Indonesia, ya kan? Jadi emang terbentuk ini sudah sekitar 1 tahun lalu. Jadi kita ini teman-teman, saya udah 25 tahun menjadi building manager lah untuk mengelola gedung itu, belum ada sertifikasi profesi yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah. IMRE ini dibuat supaya bisa menaungi manajer. Nah, nanti kita juga udah ada LSP yang mempunyai izin untuk mengeluarkan tadi itu sertifikasi. Jadi kedepannya mudah-mudahan seluruh building manager ini bisa bersertifikasi dan bisa dilindungi oleh tadi asosiasi ini. Ada asosiasi ini supaya bisa ada yang menaungi lah mensosialisasikan semua kegiatan. Jadi kita tahu bahwa aturan baru ini juga membawa banyak perubahan dalam dunia properti manajemen, Pak ya. Kalau boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Pak bedanya pengelolaan gedung yang bersifat leasing dengan gedung yang berupa rumah susun hunian atau bahkan campuran gitu Pak? Jadi secara teknis pengelolaan sama sih secara teknisnya. Jadi ada cleaning service, ada security dan lain-lain. Yang membedakan adalah secara kepemilikan. Kalau leasing dimiliki oleh satu orang atau satu perusahaan lah, dan tidak dijual, itu disewakan, dan pendapatannya itu dari service charge dan dari sewa. Nah, kalau untuk strata title atau rumah susun itu gedung yang dijual, nanti dijual sesuai dengan pertelannya. Nah, pendapatannya itu hanya dari iuran pengelolaan lingkungan, simpan dan juga ada denda. Jadi perbedaannya itu dari segi kepemilikan dan dari segi revenue-nya kan. Mungkin kalau boleh disampaikan dikit Pak Dace, tadi juga disampaikan di materinya menyinggung terkait P3 SRS Pak. Kalau ini P3 SRS itu terbentuknya di sebuah suatu hunian itu apakah sejak awal pembangunan atau setelah unit-unit tersebut diisi Pak? Dalam PMN itu pengelolaan pertama itu dilakukan oleh pelaku pembangunan sebagai pengelola masa transisi gitu. Nah, P3 SRS ini harus dibentuk 1 tahun dari serah terima sarusun pertama. Jadi setelah 1 tahun serah terima pertama itu harus dibentuk P3 SRS definitif. Jadi dari pasal tadi supaya gedung ini masih bisa dikelola dengan baik oleh developer. Kan nggak mungkin gedung baru jadi kasih ke penghuni Pak ya. Kalau ini kan nggak tahu juga nih secara teknis. Jadi developer mengelola sampai masa transisi selesai dianggap sudah stabil lah gedungnya, baru diserahkan kepada pembeli seperti itu. Tapi kan pengelolaan keuangan IPL Pak. Jadi banyak pertanyaan bagaimana sih sebenarnya cara menghitung IPL. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum tahu asal bayar aja gitu Pak. Jadi kalau kita akan menghitung IPL ini balik lagi sesuai permen itu disebutnya biaya nyata. Biaya nyata nih, biaya nyata itu artinya harus kita hitung di semua biaya cleaning service, biaya security, biaya maintenance, biaya pajak, biaya asuransi itu harus dihitung secara nyata, real. Artinya nggak boleh ngambil untung tuh, real, itu real. Nah biaya nyata ini dihitung selama 1 tahun, jadi dihitung selama 1 tahun, misalnya satu bulan 1 M, 1 tahunnya misalnya di 12 M. Betul. Atau bisa juga bulan Januari 1 M, bulan Februarinya 1,2 bisa ya, bulan Maretnya 900 ya kan. Karena bulan Februarinya 1,2 mungkin musim hujan jadi banyak bocor ya kan? Jadi tapi dihitung 1 tahun. Nanti dari 1 tahun itu dibagi rata-rata, dibagilah 12 bulan, dibagi jumlah per meter persegi. Terus untuk ini Pak, misalnya ada satu tapak tanah gitu, ada apartemen, ada mall, ada hotel, ada juga office tower gitu. Nah untuk pengelolaannya gitu Pak, bagaimana konsepnya? Apakah dari satu badan pengelola bisa mengelola semuanya atau memang harus terpisah gitu Pak? Nah tapi di PMN baru ini tadi udah kita akomodir tuh dengan memperbolehkan membentuk P3 SRS subnya PPRN. Jadi yang mall tadi bisa membuat sub PPRN. Jadi kalau induknya itu ada PPRS, misalnya induknya apartemen lah yang paling besar, jadi induknya apartemen, jadi dianggapnya itu mungkin Indonesianya lah ya. Kalau subnya itu mungkin Jawa Barat, suatu gedung ada sistem digitalnya atau smart
monitoring untuk memantau konsumsi listrik dan membantu efisiensi listrik penggunaannya, Pak. Jadi kalau kita kan sekarang menggunakan BAS ya, jadi Building Automation System, itu biasa kita untuk kontrol juga benar untuk efisiensi listrik. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian mana yang perlu kita hemat. Contoh tadi mungkin koridor, mungkin ada taman dan sebagainya. Nah, jadi dari BAS itu kita bisa tahu outputnya setiap bulan berapa, kemudian kita bisa memberikan treatment untuk lebih hemat. Satu itu. Yang kedua, memang kalau posisi sekarang ini kita terapkan juga di pola terutama di Semarang itu kita terapkan otomatisasi billing. Jadi kalau standar manual itu kita biasanya datang catatan KWH seperti itu di masing-masing unit. Nah sekarang posisinya enggak, kita pakai sistem, kita tinggal klik satu kali, kemudian billing itu tergerak. Jadi otomatisasi dari KWH digital langsung ke sistem kita, otomatis dia langsung klik billing. Jadi sudah tidak perlu pencatatan KWH manual, satu itu. Yang kedua juga meminimalisasi fraud dari mungkin kan kadang-kadang kita kan ada yang nakal nih nggak bayar listrik tapi kok nyala terus itu. Nah ini nggak, kita sistem dari monitor semua, jadi itu benar-benar bisa memvalidasi lah penggunaan listriknya, kemudian efisiensi. Nah, efisiensi. Kalau dari sistem terutama kita kan di pengelolaan itu pasti ada 5 komponen. Yang pertama itu data penghuni atau data hunian. Yang kedua itu kita ada komponen maintenance, ada building pasti. Yang ketiga kita ada billing, tadi itu ada billing utilitas, billing PL, kemudian billing order misalkan. Yang keempat kita ada handle complaint, pasti tim general relation itu akan sering tuh handle complaint dan sebagainya. Dan yang kelima itu komunikasi. Nah dari 5 komponen ini tuh dengan sistem, dengan digitalisasi kita mencoba mengintegrasikan. Jadi tim dari badan pengelola mempunyai sistem buat memonitor semua ini melalui mungkin ponsel ya kan, atau dari laptop dan sebagainya. Nah sistem ini mengefisiensikan, memberikan transparansi juga. Nantinya ketika sesuai dengan parameter di transisi ke 3RS itu akan lebih mudah tuh, karena datanya semua sudah kita record semua. Jadi sesuai dengan data yang sudah kita record, kemudian ada masa harus memberikan ke 3RS dalam transisi, nah kita tinggal tungguin aja. Jadi semua sudah kita lakukan. Menentukan tarif listrik yang adil bagi penghuni, apalagi ada lift, ada koridor. Ini untuk akhirnya PLN ini membuatlah surat edaran pada tahun 2011. Jadi konsepnya itu tagihan dari PLN itu harus bisa diserap semua oleh penghuni. Artinya misalnya gini nih, tagihan PLN misalnya 100 juta dalam bentuk uang ya, udah 100 juta lah. Nah penghuni ini ditagihlah oleh warga, oleh pengelola. Misalnya pengelola dapatnya 60 juta. Nah 60 juta ini kan pakai meteran, ya kan? Di setiap unit ada meteran, KW meter, dapatlah 60 juta. Nah sisanya 40 juta tuh. Sisanya 100 juta dikurangi 60 juta, sisa 40 juta. Nah PLN itu memperbolehkan 40 juta ini dibagi juga kepada seluruh penghuni secara proporsional. Jadi ada tagihan tambahan, jadi diperbolehkan melakukan tagihan tambahan. Jadi seperti yang kita tahu, beberapa trade center ini belakangan ada beberapa yang sepi, Pak. Ada beberapa yang sepi, dan di sisi lain banyak unit di office tower itu juga masih kosong. Unit-unit kosong di office tower. Mungkin dari Pak Oswald sendiri selaku langsung turun ke lapangan ini, Pak, bagaimana cara tim manajemen biasanya mengisi unit-unit yang masih kosong agar tetap produktif? Memang salah satu tugas dari pengelola gedung adalah mengisi okupansi. Mengisi okupansi ini memang harus memiliki beberapa strategi. Ya, salah satunya adalah membina keberjalanan hubungan baik dengan para konsumen. Khususnya Indonesia juga punya brand, ya, untuk kita memakai para konsumen juga. Kedua, kita juga punya strategi bagaimana memberi insentif kepada calon investor. Dari sisi insentif untuk harga sewanya diskon, ya, atau ada insentif lainnya seperti masa grace period itu mempermudah. Kemudian ada kemudahan atau fleksibilitas dari area atau layout, itu juga memudahkan. Kemudian fleksibilitas dari unit-unit mengenai kita membeli. Jadi biasanya kalau baru sewa awal kita mudah, misalnya pelayanan kita bantu awal
kalau buat itu salah satu strategi untuk kita bisa menggait investor untuk mengisi kekosongan atau investasi. Lagi Pak terkait collection ya Pak, bagaimana cara Pak Oswald kan mungkin ada di beberapa tenan-tenan di gedung ini sendiri nunggak atau mungkin tidak membayar tagihan IPL-nya sendiri Pak. Gimana cara Pak Oswald sendiri melakukan pendekatan atau lebih ke komunikasi atau memang Pak Oswald membangun sistem tersendiri yang digunakan di gedung ini Pak? Kita sudah punya SOP memang. SOP secara umum itu ya biasa kita ada ya sudah diatur ya di posul biasanya itu SP1 sampai SP3. Kita sih memaksimalkan atau menghindari ya langkah-langkah hukum sebenarnya persuasif ya pendekatan kita sering lakukan ya kami punya tim ya pendekatan secara persuasif kita bikin kegiatan visit tenan atau tenant gathering jadi bangun relasi kita juga tahu dia kesulitan di mana agar dia happy meskipun mungkin secara operasional dulu mungkin ada yang belum maksimal karena dia happy dengan kita bayarnya tetap lancar tapi kalau dia mesti deadlock juga kita kasih bantu mungkin ada restrukturisasi gitu ya kalau memang sudah bandel banget ya ini ada upaya hukum perdata tapi sebisa mungkin itu tetap demi tujuannya menjalin hubungan baik dengan tenan tapi tidak mengganggu cash flow-nya di pengelola mereka pun juga tetap bisa berbisnis. Oke, baik Pak. Kalau dari sistem teknologi sendiri Pak, kira-kira ada yang digunakan Pak Oswald sendiri ya untuk mengkoleksi dari tenan-tenan yang ada di gedung ini Pak? Kita punya sistem integrasi, jadi semua sistem yang kita punya baik dari hulu sampai hilir, sampai dari tenan masuk sampai tenan keluar, semuanya sudah terintegrasi. Jadi kita sudah paperless. Jadi semua invoice sampai kredit SP sampai closing tenan itu sudah pakai sistem. Jadi tenan itu menerima invoice, dia juga sudah terima billing statement. Di situ billing statement kayak piutang atau piutang, gimana yang belum, juga bulan yang bolong-bolong itu dia catat. Jadi dia tahu performa pembayaran ini seperti apa. Ada nih Pak pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom. Mohon penjelasan terkait dengan mekanisme pemilihan pengurus P3SIS apabila satuan rumah susun yang dimiliki atas nama instansi atau perusahaan. Misalkan ada satu perusahaan yang memiliki 10 unit. Apakah secara NPP memiliki 10 unit juga atau tidak? Terima kasih. Jadi sekarang sesuai permen baru, kalau satu perusahaan mempunyai 10 unit, suaranya adalah sesuai NPP. Jadi Sesuai NPP ya baik secara dengan pengurus, baik secara operasional. Namun dibatasi 20% dari total luasan NPP. Jadi kalau misalnya satu developer atau satu penghuni mempunyai 30%, yang dianggap yang suara dibatasi 20%. Sejauh mana sistem digital ini sudah bisa membantu dan mempermudah dari segi billing dan maintenance juga dan juga bisa sudah terintegrasi dari semua fungsinya juga. Jadi sejauh mana itu Pak membantu? Jadi gini, kalau kita sekarang posisinya sebelum ada sistem kan biasanya kita itu reaktif. Jadi kalau udah ada komplain, sudah ada trouble, baru kita beresin lah. Nah, tapi dengan adanya sistem kita berusaha menjadi proaktif dan terukur. Jadi setiap ada sebelum kejadian untuk maintenance, untuk paling maintenance, semua kita lakukan sistem kapan terakhir di service, kapan diganti suku cadar dan sebagainya. Itu sudah masuk sistem semua. Jadi di situ ada scanner yang kita bisa tentukan nanti maintenance-nya, oh 1 minggu lagi, oh 2 minggu lagi ada service dan sebagainya. Itu ada sistem akan muncul untuk kita. Itu satu. Yang kedua, bagaimana tadi yang dari hilir ya. Jadi dari awal sebelum Pak Oswald bilang, jadi dari itu di Polyscore kita ada reminder. Kita punya Aura Blast, kita punya SMS Blast dan sebagainya. Itu sudah terotomatisasi. Jadi ketika ada billing trade, langsung terkirim ke semua ke para pengemudi ya, ada tadi dan sebagainya. Tanpa kita perlu satu-satu untuk remind dan sebagainya. Karena ada otomatis. Jadi ketika ada payment, reminder satu karena SP itu terbit 7 hari setelah pengerjaan invoice. Itu SP1 akan otomatis terkirim juga ketika tidak ada payment. Itu contohnya. Jadi efisiensi itu lebih bersih sendiri. Kita mencoba mengintegrasikan tadi 5 komponen agar mempermudah pengelolaan juga, dan itu memberikan transparansi nantinya
mungkin ke rapat umum tahunan gitu ya kalau ada ketiga S, jadi dimudahkan dia bisa melihat monitornya masuk dari sistem ini. Apa kunci menjaga sinergitas yang baik supaya operasional tetap berjalan, tapi aspirasi penghuni juga tetap terakomodasi, Pak? Sering-sering berkomunikasi dan menyerap aspirasi dari warga. Itu sebenarnya warga itu aspirasi itu pengurus PPNS. Kalau pengelola itu kan hanya menjalankan misi-misinya ke PPNS. Jadi aspirasi itu disampaikan ke pengurus tapi melalui pintunya kami. Nah, kami yang mengkomunikasikan dengan pengurus itu sering-sering melakukan rutin rapat, ya rutin. Jadi kadang-kadang mengakomodir dari pengurus dan mengakomodir dari para penghuni itu banyak sekali dinamikanya. Tapi harus disampaikan dan bisa memfasilitasi mana yang prioritas, mana yang urgent. Saya sih tambahkan dari sistem aja, kalau misalkan untuk menjaga kolaborasi itu lebih ke komunikasi benar, makanya kita ada yang namanya itu dengan apps atau aplikasi yang dipakai oleh para penghuni. Jadi komunikasi penting, jadi di situ ketika dia ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung ke aplikasi. Sebetulnya di dalam PMN ini udah ada, jadi semua informasi itu harus dimasukkan ke dalam digital. Informasi jadi udah masuk ke digital, jadi itu harus bisa diakses oleh pemilik dan penghuni. Itu ada tuh di PMN yang terbaru, jadi laporan keuangan, perbaikan, komplain itu bisa diakses oleh para penghuni. Cuma yang tadi sempat dijelaskan sama Pak Dajo, itu sebenarnya kasusnya termasuk dengan pancis yang dimaksud taman area atau PJU atau API atau enggak ya? Karena TMR itu kadang ya bisa sudah, kenapa di itu juga dia bukan asli plus. Apakah memang seharusnya ya apa terkait dengan itu? Nah, biaya listrik Taman Area dulu sudah ada di dalam IPL dulu, ya kan? Dulu tuh sudah ada IPL, jadi dari dalam komponen IPL itu listrik, Taman Area, listrik dan lain-lain. Namun terjadilah tadi permasalahan itu dipertanyakan harga listrik dan tarif-tarif lainnya, dan makin ke depan tuh biaya makin tinggi tuh, jadi menaikkan IPL itu juga sulit ya kan, Rp1.000, Rp2.000. Nah akhirnya sama PLN itu sekarang diperbolehkan lah menarik listrik Taman Area di dalam komponen PLN. Jadi itu bisa dipergunakan. Artinya bukan wajib tapi bisa dipergunakan. Jika IPL-nya tidak cukup, itu bisa dipakailah untuk tidak menaikkan IPL, tapi listrik Taman Area ini ditambahkan. Next, ada pertanyaan juga dari Zoom nih Pak. Izin bertanya, di dalam ADART yang masih aktif tertulis one man one vote, dan apabila ada pemilihan mana yang harus diikuti antara ADART yang one man one vote itu atau Permen PKP terkait yang NPP gitu Pak? Ya sebetulnya ADART ini secara legal posisinya lebih rendah dibanding Permen. Jadi secara otomatis tuh harusnya sudah mengikuti Permen secara otomatis karena aturannya lebih tinggi. Jadi pada saat Permen ini berlaku, ADART yang berlawanan dengan Permen itu harus dirubah. Pertanyaan dari Zoom, izin bertanya, apabila dalam kondisi kepailitan, apakah kurator mempunyai hak untuk memberikan hak suara dalam pemilihan ketua pengurus dalam MUA? Ya, jadi ini dalam kepailitan, misalnya nih satu apartemen dimiliki oleh developer A, terus pailit. Nah, pailit ini yang mengelola siapa? Kalau yang mengelola adalah kurator, sudah pasti kurator yang berkuasa ya kan. Jadi dia sebagai pengelola kan, sebagai developer dan sebagai pengelola, karena diambil alih oleh kurator lah, bundel pailit lah kalau sebutnya itu kan, bundel pailitnya diambil satu dulu. Namun jika sudah terbentuk P3 SRS, ternyata pailit developernya, misalnya dari 1000 unit ada 300 unit yang milik developer. Nah itu kan dikuasai oleh kurator kan, tapi ada P3 SRS nih. Nah si kurator ini kan sebagai perwakilan dari developer yang 300 unit. Nah dia datang ke musyawarah anggota tadi, dia ingin ada suara nih kan. Sebetulnya bisa, tapi dia harus membayar IPL unit-unit yang 300. Tapi kalau dia nggak bayar ya artinya dia dianggap member juga kan. Dianggap member walaupun dia kurator. Ya. Mas Bismar Aji W, tadi disampaikan pada pasal 58, masa transisi paling lama 1 tahun sejak serah terima pertama.
Izin bertanya, yang dimaksudkan serah terima pada pasal tersebut bagaimana ya Pak? Apakah hanya unit bangunannya saja atau sampai dengan persyaratan administrasi atas pembelian unit tersebut seperti sudah diberikannya AJB, sertifikat pertelaan, dan PBB unit juga sudah diterima. Ini ada pertanyaan kedua, tidak ada persentase minimum besaran serah terima dalam 1 tahun masa transisi ya Pak? Kalau di hukum, saya bukan ada hukum, cuman biasanya interpersepsinya suka beda-beda nih. Kebanyakan developer tuh menganggap harus AJB dulu, jadi serah terima secara fisik dan serah terima secara legal, baru bisa dibentuklah PPR ini. Jadi setelah terima legal itu tadi AJB selesai dan artinya sertifikat jadi kan. Jadi itu setelah tahun dari situ. Tapi ada juga yang bilang tuh serah terima dari saluran pertama, yaitu. Tapi intinya PPRS ini adalah organisasi ya kan. Mau dibentuk kapan aja tuh bisa sebetulnya. Namanya juga organisasi ya kan. Yang penting developer mau, penghuni juga mau ya kan. Terjadilah mufakat gimana. Nah tadi ada pertanyaan tuh, kalau nggak salah nanti di permen ada 25%. 25% besarannya Pak ya? Ya 20% dari unit yang sudah terjual tuh bisa dibentuk PPRS. Mungkin dengan dana 25% itu bisa ada dana lah ya, ada dana untuk pengolahan. Kasih satu kalimat singkat, apa yang paling penting dijaga oleh manajer properti di era saat ini? Silakan terbit. Oke, baik. Yang perlu dijaga dari seorang manajer properti ya. Kalau menurut saya memang satu adalah bagaimana menjaga image dan brand dan juga facility. Jadi memang antara penghuni, orang ataupun PPNS ataupun pelaku pengembang itu adalah satu entitas yang sama. Tujuannya satu untuk bisnisnya lancar, pelayanannya juga mendapatkan yang secara maksimal. Semua kondisi equipment, semua kondisi peralatan kita juga prima. Iya, yang harus kita jaga ada satu image tentang brand, tentang kualitas. Oke, kalau satu kata ya, satu kata itu transparansi ya. Transparansi ini soalnya agar tidak terjadinya tadi itu seperti konflik, ya kan, komunikasi dan sebagainya. Jadi transparansi memudahkan kita melihat masalah, kemudian memberikan solusi. Banyak sih yang tambahan dari saya, knowledge lah, ilmu pengetahuan ya kan. Jadi seorang property manager atau pengelola gedung ini harus penuh dengan ilmu pengetahuan ya kan. Jadi otaknya jangan kosong ya kan. Banyak juga yang kosong, yang penting bos tenang ya kan. Karena ilmu pengetahuan ini kita harus upgrade terus supaya tetap ada jalan keluar, ada ide-ide bagus yang sudah dipasun, digitalisasi, Pak Oswald untuk pelayanan. Jadi kita harus mengupgrade diri sendiri lah. Terus jadi mengikuti asosiasi, belajar dengan teman, dan jadi istilahnya property manager ini harus mempunyai ilmu pengetahuan yang besar, yang banyak, dan juga bisa membantu dia dalam pekerjaan jadinya. Gitu sih Mas.